Salah satu manuver yang dilakukan oleh tim sukses Anies Baswedan adalah mencoba membersihkan nama Anies dari kotornya politik identitas di Pilgub DKI tahun 2017. Sebenarnya kata kotor masih terlalu sopan. Saya sih bilang kalau Pilgub DKI di tahun 2017 itu adalah pemilu kita yang paling barbar, paling menjijikkan. Pilpres 2024 meski masih jauh, tapi auranya sudah tampak terlihat. Tahun depan atau tahun 2023 tepatnya di bulan September adalah waktu pendaftaran calon presiden. Jadi sekarang para calon sudah mulai lenggak-lenggok menampilkan dirinya supaya terlihat cantik. Dari rangkuman berbagai survei, nama Ganjar Pranowo sudah melewati Prabowo Subianto sekarang ini. Ganjar kelihatannya punya aura menarik untuk dijadikan capres oleh banyak orang. Karena selain penampilannya menarik, dia juga muda, merakyat, dan tegas terhadap kelompok radikal di wilayahnya. Dan Ganjar Pranowo sampai sekarang masih dianggap sebagai penerusnya Jokowi. Memang gak salah sih, Ganjar Pranowo lah yang akan memegang tongkat estafet dari pembangunan yang sedang Jokowi lakukan selama 2 periode kepemimpinannya. Yang lucu dari semua kontestan calon presiden di 2024 ini adalah Anies Baswedan. Sebagai catatan, Anies bulan Oktober ini akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, yang berarti dia akan kehilangan panggung besar yang menaikkan namanya seperti sekarang ini. Karena itulah tim sukses Anies melakukan banyak manuver supaya nama Anies tetap tidak dilupakan. Pilgub DKI tahun 2017 itulah awal mula terjadinya perpecahan di negeri ini karena politik identitas. Saya masih ingat banget pada waktu Pilgub DKI di tahun 2017 itu bertebaran spanduk-spanduk di banyak masjid di Jakarta untuk melarang mensolatkan jenazah mereka yang memilih Ahok sebagai calon gubernur. Masjid yang suci, yang sering diibaratkan sebagai rumah Tuhan itu menjadi najis pada waktu itu karena kotornya politik dibawa masuk ke dalam. Ceramah-ceramah yang memaki-maki, melakukan provokasi, memfitnah, bahkan menyudutkan seseorang dengan mempelintir ayat-ayat dalam kitab suci menjadi tren yang digaungkan pada waktu itu. Bahkan salah satu wakil dari calon gubernur waktu itu, Jarod Saiful Hidayat, mengalami perihnya diusir dari masjid waktu sedang sholat Jumat. Benar-benar menjijikkan bagaimana sesama muslim bisa dibuat membenci muslim lain yang sedang ibadah hanya karena pilihan politik yang beda. Inilah awal mula dari polarisasi di Indonesia. Polarisasi adalah perbedaan pandangan yang menguat di antara dua kubu. Ada lagi seorang nenek bernama Hindun yang ketika dia meninggal, masjid di dekat rumahnya tidak ada yang mau mensolatkan jenazahnya karena berbeda pilihan. Belum lagi persekusi mental yang didapati ketika ada yang lebih memilih Ahok sebagai gubernur daripada Anies Baswedan. Dan puncak dari semua itu adalah Ahok sendiri dipersekusi karena dianggap menista agama dengan didorong oleh demo ribuan orang dan akhirnya dia dipenjara. Ketika Ahok divonis penjara itulah nyala lilin di seluruh Indonesia menyala tanda matinya keadilan di negeri ini. Belum hilang luka, Anies kemudian mengumumkan kemenangannya lewat pidato yang menyebut-nyebut kata pribumi. Perihnya luka yang ditimbulkan akibat Pilgub DKI tahun 2017 masih terasa sampai sekarang. Bukan karena Ahok kalah, tetapi karena kita melihat dengan mata kepala sendiri betapa brutal dan barbarnya demokrasi kita pada waktu itu. Masyarakat terbelah antara kubu nasionalis dan kubu agamis.
Dan situasi itu dimanfaatkan betul oleh Anies Baswedan untuk memenangkan pertarungan. Politik identitas yang bisa membakar negeri ini sampai hancur lebur, dia nikmati hanya demi kekuasaan. Dan sekarang lucunya, tiba-tiba ada gerakan untuk mencuci bersih nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017. Awalnya mereka menuding bahwa penyebab polarisasi bangsa ini adalah mereka yang mempopulerkan kata kadrun. Kadrun itu adalah label yang ditunjukkan pada seseorang untuk memisahkan Islam sebagai agama dan Islam yang dimanfaatkan sebagai agama dalam politik. Sesudah itu, mereka mulai mengutak-utik bahwa kisah nenek Hindun yang awalnya jenazahnya tidak disolatkan karena berbeda pilihan, itu hoax. Baru sesudah itu, mereka mengumumkan bahwa Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 kemarin adalah juga korban dan tidak terlibat dalam politik identitas. Jijik kan? Jijik nggak? Begitu gampangnya mereka ingin mencuci nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 yang hampir saja membuat terbelah bangsa ini. Dan saya tahu tujuannya untuk Pilpres 2024. Kemungkinan besar banyak pengusaha besar yang biasa ikut serta dalam politik apalagi pesta demokrasi besar sekelas Pilpres alergi dengan nama Anies Baswedan. Para pengusaha besar itu juga trauma dengan kejadian di tahun 98 yang membelah negeri ini berdasarkan ras. Mereka juga punya jiwa patriotisme, ingin membela negara ini dengan apa yang mereka miliki. Dan Anies kelihatannya sulit sekali mendapatkan supporting untuk mendapat kursi dari partai. Karena itulah dia keliling untuk mendapatkan pendukung. Apalagi nanti Oktober dia harus turun, maka makin sulitlah dia untuk mendapatkan pendukungnya. Karena itu dalam roadshow-nya untuk mencari nama, dia harus membersihkan namanya dari politik identitas yang dulu dimainkan oleh pendukungnya. Tapi itu nggak akan mudah Anies Baswedan. Jejakmu ada di mana-mana. Ini zaman digital, semua jejak tersimpan. Dan saya akan terus mengingatkan kepada banyak orang bahwa Anies Baswedan adalah nama yang harus diingat ketika politik identitas dimainkan. Jangan pernah hilang dalam benak kita. Karena pengingat itu penting supaya kita bisa menjaga diri kita dari hal yang terburuk nantinya. Dan sebagai catatan, kalau nama Anies Baswedan ada dalam daftar pilihan di Pilpres 2024, saya tidak akan pernah memilih dia. Dan sudah pasti saya akan melawan orang-orang di belakang dia yang selama ini menunggu kesempatan untuk berkuasa atas nama agama. Catat ya. Berkuasa atas nama agama. Markirak, mari kita bergerak.